Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih kepada Mbak Layalia sebagai panitia dan juga teman-teman ya. Ini para pesertanya mungkin mereka-mereka yang masih sekolah ya, ini adik-adik ini ya. Ya. Oke, saya dapat amanah dari panitia ya, dari teman-teman mahasiswa untuk mengisi materi tentang fikih muamalah ya. Tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Irham Zaki ya, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya di Prodi Ekonomi Syariah. Alokasi waktunya berapa menit ini, Mbak? Sampai jam berapa ini? Kurang lebih sampai jam 8, Pak. Jam 8 atau jam 10. Oke, jadi saya juga sudah dikasih materi PPT ya. Silakan tampilkan atau bagaimana, tapi gini ya, karena waktunya tidak lama ya, ini kayaknya PPT-nya ini adalah PPT 1 semester ya, untuk S1 ya. Tapi oke lah, silakan kalau mau share screen untuk sekedar diketahui teman-teman ini adik-adik yang masih SMA, silakan ya. Jadi begini ya, di dalam Islam itu tidak membedakan antara urusan ritual spiritual dengan urusan sosial horizontal. Dalam arti bahwa semua hal itu diatur oleh Islam ya. Baik menyangkut ritual spiritual, misalnya sholat, puasa, ngaji, zikir, dan lain-lain, maupun untuk urusan sosial horizontal yang itu berkaitan dengan tata perilaku, pergaulan, transaksi, interaksi antar manusia. Ya. Itu namanya kita tidak menganut namanya sekuler ya. Dalam arti sekuler itu kan memisahkan. Kalau sekuler itu kan memisahkan, kalau urusan ritual ya silahkan berpegang pada agama, kalau selain ritual maka kita berpatokan pada aturan yang dibuat manusia sendiri. Itu namanya sekularisme. Ya. Sedangkan Islam tidak membedakan. Ya. Jadi baik kita di dalam masjid, di dalam musola, maupun setelah keluar dari masjid atau musola, tetap kita dalam aturan syariat atau Islam. Jadi fikih muamalah itu ya, kalau fikih muamalah itu adalah salah satu bagian di dalam syariat Islam yang mengatur urusan antar orang dengan orang lain atau antar orang terkait dengan hartanya. Jadi fikih muamalah itu adalah transaksi atau interaksi antara orang dengan orang lain, atau antara orang dengan hartanya. Itu fikih muamalah ya. Kalau selain fikih muamalah ada namanya fikih ibadah ya. Fikih ibadah itu fikih atau tata aturan hukum Islam yang mengatur urusan kita dengan Allah. Misalnya cara wudhu, bersuci, ya, toharoh itu, sholat, dan lain-lain. Itu namanya fikih ibadah ya. Itu. Jadi fikih ibadah itu mengatur urusan kita dengan Allah. Kalau fikih muamalah mengatur urusan kita dengan sesama manusia, baik terkait dengan interaksi atau transaksi antar manusia saja atau dengan hartanya. Contohnya ya, kalau dalam makna luas, fikih muamalah itu menyangkut warisan, menyangkut pernikahan, menyangkut perceraian, menyangkut wasiat, dan tentu menyangkut muamalah maliyah ya, transaksi terkait dengan harta. Contohnya jual beli, sewa, berbisnis dan lain-lain. Nah, dalam kesempatan ini kita belajar atau kita sekedar ya highlight sekilas mengenai
fikih muamalah dalam makna sempit ya. Muamalah makna sempit adalah muamalah atau fikih aturan hukum Islam yang terkait dengan transaksi kebendaan. Nah, jadi transaksi kebendaan itu disebut fikih muamalah dalam makna sempit atau kadang-kala disebut fikih muamalah saja. Kalau dalam makna luas, fikih muamalah itu bisa menyangkut semua interaksi atau transaksi antar orang. Tadi saya sampaikan ya, masalah waris, pernikahan, dan lain-lain. Tapi untuk malam ini atau materi yang disampaikan di EGIS, UNER atau EGIS seluruh Indonesia itu adalah fikih muamalah dalam makna sempit, yaitu terkait dengan harta. Tentu kalau terkait harta itu setidaknya adalah kita harus mengenal ya, ada namanya hak, ada namanya kepemilikan. Ini bagian panitia yang share screen ada enggak ini? Kalau nggak ada ya dengarkan. Ada Pak, sudah di screen. Oh ya. Jadi ya beberapa di layar screen ini karena materinya sangat banyak ya, nanti mungkin sekilas-sekilas saja ya. Yang intinya nanti terkait dengan bahwa kalau muamalah itu perlu disadari bahwa kalau saya ngomong muamalah di sini tentu muamalah dalam makna sempit, muamalah dalam arti kaitan dengan harta, ya, terkaitan dengan harta benda ya. Oke ya. Tentu yang paling mendasar atau awalan dalam membahas fikih muamalah adalah terkait dengan hak dan kepemilikannya. Hak kepemilikan itu kadangkala punya makna yang sama, tapi hak itu lebih luas ya, karena hak itu tidak hanya menyangkut kepemilikan saja. Misalnya hak Allah untuk disembah, ya. Hak suami istri, ya. Hak orang tua pada anak, hak anak atas orang tua, ya. Itu kan tidak selalu terkait dengan kepemilikan. Tapi kepemilikan itu pasti nanti terkait dengan hak juga ya. Jadi lebih luas maknanya. Jadi hak itu ya dalam makna fikih muamalah adalah kaitan ya seseorang dengan kekuasaan atau beban atau taklif. Jadi itu. Jadi hak itu menyangkut kekuasaan orang, kekuasaan yang diberikan syariat ya, yang diberikan oleh agama kita ya terhadap penguasaan atas sesuatu. Tadi saya sampaikan bahwa misalnya ketika orang melakukan transaksi jual beli maka timbul hak dan kewajiban di antara kedua pihak ya. Penjual berhak atas harga atau bayaran atau uang dari transaksi jual beli, sedangkan pembeli berhak atas barang yang dibeli ya. Itu namanya hak. Lebih luas ya, lebih umum maknanya hak. Tapi kalau kepemilikan biasanya dikaitkan dengan hak juga ya, dengan hak ya. Tapi lebih sempit maknanya ya. Nah, kalau kita bahas secara detail itu banyak macamnya. Hak itu bisa jadi nanti terkait dengan subjeknya, objeknya dan lain-lain. Jadi hak itu kan bisa jadi dilihat dari segi pemilik hak. Ada hak Allah, hak manusia, ya. Ada hak antara manusia dan Allah ya. Jadi namanya berserikat ya. Jadi itu dari subjek atau pemilik hak. Ada namanya hak Allah ya. Ada namanya hak manusia. Ada namanya hak kedua pihak ya, Allah maupun manusia secara berserikat. Ya. Oke, itu namanya hak ya. Nah, sedangkan milik adalah ya kaitan ya antara ya seseorang untuk menguasai harta bendanya ya, baik untuk memanfaatkannya, menjualnya, dan pokoknya terkait dengan kemanfaatan suatu
benda atau suatu barang, itu namanya milik ya, kepemilikannya. Bahasa Arabnya adalah al-milk atau al-milkiyah ya. Jadi itu milik ya. Kepemilikan itu ya bisa jadi ya seseorang punya hak milik ya, punya kepemilikan itu karena apa ya? Bisa jadi karena kita melakukan transaksi ya, pengen punya HP, kita beli HP. Akhirnya apa? Kita punya hak milik terhadap suatu HP. Namanya itu melalui al-uqud atau akad ya, yaitu transaksi jual beli. Bisa juga karena dikasih ya, dikasih orang tua, dikasih siapa, atau misalnya dapat warisan atau dapat ganti rugi ya. Misalnya ada anak kecil ya keserempet seseorang naik sepeda terus dikasih ganti rugi ya berapa ya, itu sebab-sebab kepemilikannya. Atau bisa jadi karena kita memang mencari di sesuatu yang dibolehkan ya, jadi misalnya nelayan ya, nelayan mencari ikan di laut, di sungai yang itu sifatnya umum itu boleh ya. Jadi misalnya memancing di sungai, memancing di laut, itu kita dapat ikan, atau dapat mutiara, atau dapat rumput laut di tempat umum tadi, maka ya itu sebab kepemilikan. Kecuali kalau mancingnya ditambak milik orang lain, kan tidak boleh, bukan tempat umum ya. Jadi di sungai, di laut, itu bisa jadi menjadi sebab kepemilikannya. Tuh. Oke, bisa dilanjutkan slide berikutnya ya. Jadi itu kepemilikan ya. Kepemilikan macamnya banyak sekali ya. Kepemilikan macamnya ya banyak sekali, yaitu antara lain ya. Kalau dilihat dari segi sempurna tidaknya, ada kepemilikan yang sempurna ya. Sebentar, ini ada ya. Jadi kepemilikan sempurna yaitu kepemilikan ya, seseorang memiliki bendanya juga manfaatnya. Apa ada yang nggak sempurna ya? Ya ada. Kepemilikan nggak sempurna misalnya ya, ini Mbak Layalia atau siapa ini misalnya ya, rumahnya jauh terus kos di Surabaya, kontrak atau kos ya, itu kepemilikan nggak sempurna. Nggak sempurnanya apa? Dia nggak memiliki kos-kosannya, dia nggak memiliki rumahnya, tapi memiliki manfaatnya, bisa menempati rumah tadi atau tempat kos-kosannya. Itu kepemilikan tidak sempurna ya. Begitu juga sebaliknya ya, ibu kos tadi ya, begitu dia mengontrakkan rumahnya, maka kepemilikannya menjadi tidak sempurna. Dia memiliki rumahnya tapi nggak bisa memanfaatkan. Karena apa? Sudah disewakan, sudah dikontrakkan. Ya. Tetangga saya misalnya punya usaha rental mobil ya. Ketika mobilnya nggak ada yang nyewa, maka kepemilikan sempurna. Dalam arti apa? Tetangga saya bisa memanfaatkan mobilnya, bisa menjual, bisa memakai kemana-mana ya. Tapi begitu ada orang nyewa, ini saya sewa selama 1 bulan, saya sewa seminggu, maka kepemilikannya menjadi tidak sempurna, baik penyewa maupun yang menyewa ya. Jadi itu kepemilikan sempurna atau tidak sempurna ya. Kalau di slide itu kepemilikan dilihat dari objeknya atau mahalnya, ada kepemilikan milkul ain ya, atas bendanya. Jadi dalam arti di sini ya, memiliki semua benda, baik benda yang tetap maupun benda yang dapat dipindahkan ya. Kepemilikan atas bendanya ya. Ya, ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan atas masih berkaitan ya. Milkul ain itu kepemilikan atas bendanya. Kita memiliki bendanya. Ya. HP itu kan bendanya, kita bisa memilikinya. Kalau HP-nya hilang ya, kepemilikannya tetap ada, cuma kita nggak bisa manfaatkan lagi ya, karena misalnya hilang ya.
Selanjutnya milkul manfaah ya. Itu tulis apa itu? Manfaah ya, manfaah ya. Seseorang yang hanya memiliki manfaat dari satu benda. Jadi ini kaitannya dengan asas tadi bahwa kepemilikan tidak sempurna, yaitu memiliki manfaatnya saja. Yang ketiga milkul dain, kepemilikan karena adanya utang piutang. Oke, slide selanjutnya ya. Nah, jadi kalau yang kita bahas tadi itu masih introduction, pengantar fikih muamalah ya, pengantar fikih muamalah ya. Mulai slide ini mungkin dan seterusnya ya, ini sudah masuk materi fikih muamalahnya. Tadi kan masih pengantarnya ya. Nah, fikih muamalah ya, yang paling penting adalah bahwa kalau misalnya ada orang tanya sesuatu, oh ini bagaimana hukumnya, ini boleh atau enggak, ya kita harus melihat akadnya, satu. Yang kedua, kita melihat maslahat atau kemanfaatan bagi para pihak yang berakad. Jadi dua hal itu yang paling penting ya. Jadi misalnya kita menemukan suatu misalnya komunitas ya, apakah arisan ibu-ibu, RPKK atau lain-lain, misalnya ada usaha simpan pinjam tingkat RT ya. Setiap yang pinjam 1 juta dalam 1 bulan dia harus mengembalikan 1.050.000 rupiah. Ya. Ini semuanya malah pengen dapat pinjamannya. Kita meminjam itu dengan ikhlas atau sukarela, ya. Dalam arti tidak ada paksaan. Boleh atau enggak ya? Yang perlu diperhatikan adalah bahwa bukan sukarelanya, bukan tidak ada paksaannya, tapi kita harus melihat yang pertama, akadnya bagaimana, akadnya apa. Yang kedua adalah manfaat. Jadi yang kedua adalah kita lihat maslahatnya ya. Maslahatnya itu harus sejalan, dalam arti bisa jadi akadnya benar tapi maslahatnya tidak ya. Dalam makna maslahat tidak itu mungkin bagi satu pihak menguntungkan tapi bagi pihak lain terzalimi. Contohnya misalnya akad jual beli ketika misalnya ya, dalam kondisi dipaksa ya. Misalnya segolongan misalnya di terminal misalnya kita naik kendaraan umum terus masuk para preman-preman terus memaksa untuk membeli sesuatu ya dengan ancaman misalnya. Mungkin akadnya benar jual beli tapi kan karena ada paksaan kan tidak maslahat. Bisa jadi paksaan itu secara halus ya karena kondisi misalnya. Baik itu misalnya karena kepepet ya atau karena memang diciptakan oleh mereka yang memiliki uang. Contohnya adalah monopoli. Jadi seseorang yang punya stok barang banyak ya, misalnya dia pengusaha sawit yang menguasai 90% peredaran minyak goreng misalnya. Terus dia tidak menjual barang nih. Sehingga apa? Barang langka di pasaran. Akhirnya apa? Orang harus beli dengan harga tinggi karena barang tidak ada kan harga tinggi itu supply dan demand-nya gitu. Jadi itu namanya tidak maslahat. Jadi itu dua hal. Jadi perlu diingat bahwa kalau terkait dengan muamalah ini, yang pertama kita lihat akadnya apa, bagaimana akadnya. Yang kedua adalah maslahat. Oke, yang terkait akad, pembahasan pertama adalah baik atau jual beli. Baik atau jual beli itu adalah akad dua pihak untuk mempertukarkan sesuatu. Yang satu membayar atas benda yang ingin dimiliki. Ini nggak usah diterangkan, sudah paham ya, kan apa? Sejak kecil kita sudah terbiasa ya. Bahkan mulai TK ya, nggak ngerti apa-apa ya, nggak ngerti uang, dibawai duit ya. Beli apa sudah terlatih. Dalam arti ini adalah akad yang paling umum dan hampir mungkin semua ya, hampir semua orang melakukan dan sering melakukannya. Jadi tiap hari, bahkan sehari bisa berkali-kali ya. Pokoknya
Ini adalah akad yang paling umum yang dilakukan oleh semua manusia, baik Islam atau tidak, ini melakukan akad namanya jual beli. Dalam jual beli itu harus memenuhi syarat ya, dalam arti secara sepintas bahwa jual beli itu harus memenuhi syarat dan rukunnya. Karena ini singkat ya, intinya bahwa jual beli itu harus ada penjualnya, ada pembelinya, ada harga ya, terus ada sighot atau kesepakatannya. Kesepakatan dua pihak untuk melakukan jual beli tadi. Kesepakatan dua pihak mengenai harganya. Ya, itu. Jadi itu harus ada ya. Ya. Itu namanya rukun jual beli. Jadi saya kira ini perlu diingat atau perlu dipahami karena apa? Kita setiap hari, hampir setiap hari melakukan namanya jual beli ini atau buy ya. Macam-macam jual beli banyak ya. Ini yang ditulis antara lain adalah jual beli salam ya, bukan saham itu ya. Jual beli salam ya. Jual beli salam itu pesen. Barang belum ada, kita pesen. Itu namanya salam atau istisna ya. Tadi kan rukun jual beli kan ada barangnya ya. Itu rukunnya. Tapi untuk salam atau istisna ada pengecualiannya. Meskipun belum ada barangnya, tapi Islam membolehkan. Mengapa dibolehkan ya? Asal ada kejelasan mengenai barangnya nanti. Jadi misalnya salam atau istisna itu kita misalnya pesan ke teman kita ya. Teman kita misalnya Peter membuat kue ya. Aku pesan dibuatkan roti misalnya dari bahannya ini pokoknya sudah digambarkan dengan jelas ya. Terus temannya sanggup, oke, nanti 3 hari lagi ya. Biasanya kan dibuat status kan ya. Monggo yang pesen roti atau pesen apapun ya, itu namanya salam ya. Dalam arti salam itu memang tidak semua pesen itu mesti salam karena ini bahasa mudahnya saja, bahasa mudahnya adalah jual beli pesanan ya. Tapi intinya kalau di fikih itu jual beli yang belum ada barangnya, tapi berupa pemesanan dengan spesifikasi barang yang dijelaskan, dipahami mengenai kuantitas, kualitas maupun waktu serta harganya. Begitu. Itu jual beli salam atau istisna ya. Banyak macamnya, ada jual beli mukoyadah ya, barter ya. Kalau dulu seperti itu ya, sekarang sudah jarang ya. Nah, itu beberapa hal lah. Ya. Khiyar ya, itu khiyar dalam jual beli ya. Ada khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aid ya. Khiyar itu semacam bahasa mudahnya garansi lah. Salah satunya garansi. Garansi itu adalah salah satu bentuk khiyar. Khiyar itu adalah opsi pilihan kebebasan seseorang untuk meneruskan transaksi jual beli atau tidak. Jadi gini, ketika kita masuk ke suatu toko atau kita membuka aplikasi ya, selama masih dalam proses cari-cari barang, maka kita berhak meneruskan atau tidak. Kalau di aplikasi marketplace kan enak kan ya, misalnya di Blibli, di Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain kan, selama kita belum ngeklik tombol jual beli kan, kita masih bisa pilih-pilih barang ya. Begitu diklik ya, nanti berarti kita setuju membeli ya. Meskipun nanti ada opsi ya. Waktu ini tinggal 10 menit ya. Oke, meskipun nanti ada opsi untuk membatalkan atau tidak. Itu namanya khiyar ya. Khiyar itu opsi untuk meneruskan transaksi atau tidak. Yang secara umum dalam syariat itu ada namanya khiyar majelis, yaitu selama dalam akad di situ. Oke ya, terima kasih Mbak Panitia ya. Jadi selama di dalam tempat ya, di stand jual beli, maka kita boleh meneruskan jual beli atau tidak ya. Itu hukum jual beli lelang ya, lelang ya, muzayadah namanya, itu boleh menurut para ulama, itu boleh ya.
Oke, slide berikutnya. Ya, ariyah ya, bab 3 ini adalah ariyah. Ariyah itu pinjam ya, bahasa mudanya adalah pinjam. Itu nanti ada namanya ijaroh ya. Ariyah dan ijaroh. Ariyah itu pinjam tanpa ada kompensasi harga yang dibayarkan. Sedangkan ijaroh adalah kita, dalam tanda kutip pinjam ya, menyewa barang dengan ada kompensasi. Contohnya gini ya, kita pinjam teman kita sepeda motor, kita pinjam laptop, ngomong pinjam tanpa kita bayar, itu namanya ariyah. Tapi ketika kita menyewa ya di suatu tempat, misalnya ke Bali atau ke tempat ke Jogja ya, di situ ada pinjam meminjam sepeda lain-lain misalnya dengan bayar ya, sehari 25.000. Nah, itu namanya ijaroh. Oke, itu intinya seperti itu ariyah. Oke, bisa dilanjutkan ya. Saya kira ariyah itu sering kita lakukan ya. Ketika sekolah lupa nggak bawa pulpen ya, pinjam temannya ya. Pinjam pulpennya, pinjam penggarisnya ya. Ya. Hiwalah ya. Waduh ini hiwalah adalah ya pemindahan ya utang ya. Misalnya ini melibatkan 3 orang ya. 1, 2, 3 orang ya. Transaksi pinjam, transaksi utang ya. Saya misalnya punya utang ke Mbak Layalia ya. Mbak Laya punya utang ke Mas Dava misalnya. Maka bisa nanti langsung dialihkan utang piutang tersebut ya. Jadi tidak harus membayar ke saya ke Mbak Laya, Mbak Laya ke Mas Dava, tapi bisa dipotong ya Mas Dava transaksinya ke saya. Itu hiwalah. Oke, bisa di lanjutkan ya, rohen ya. Rohen atau gade ya, ini salah satu juga yang sering kita temui karena ini sudah ada institusi atau lembaganya ya. Itu gade ya. Di sini kan ada banyak ya di kita ya, ada pegadaian ya, menggadaikan barang. Menggadaikan barang itu ya bisa bermakna bisa dibolehkan ya, bisa juga dilarang ya. Ketika apa? Ketika gade menggade itu ada transaksi yang dilarang. Tadi kan saya sampaikan ya, akad ya, akad di dalam syariat itu kan menjadi poin penting kebolehan sesuatu ya. Jadi akad dan maslahat ya. Jadi ketika akadnya itu dibolehkan maka tidak masalah. Termasuk rohen ya. Rohennya saja tidak ada masalah, tapi ketika rohen di situ ada bunga, ketika rohen di situ ada riba, maka rohennya menjadi haram. Oke, dilanjutkan. Jadi ini ijaroh lah ini. Oh ya, ijaroh tadi sudah saya sampaikan ya. Ijaroh itu mirip jual beli seperti al-bai tadi ya. Kalau jual beli adalah menjual barang dan manfaatnya. Kalau ijaroh adalah menjual manfaatnya saja. Ya. Sewa ya. Nyewa mobil, nyewa rumah, ya, nyewa kos-kosan, nyewa komputer, dan lain-lain itu namanya ijaroh. Oke ya. Mungkin bisa dilanjutkan ya, karena ini masih sederhana. Nah ini, musyarakah ya. Musyarakah atau syirkah yaitu kemitraan bisnis. Kemitraan bisnis antara 2 pihak atau lebih yang menyangkut sesuatu. Ya. Jadi musyarakah ya, itu melibatkan tentu adalah 2 pihak atau lebih, 2 orang atau lebih. Ya. Yaitu kerjasama untuk melakukan suatu bisnis. Ya. Nanti ada lagi kerjasama itu misalnya 1 orang yang punya uang, yang 1 punya keahlian, itu namanya mudorobah ya. Nah, mudorobah ya, jadi misalnya saya punya uang 10 juta ya, terus Mbak Layalia ini pinter bisnis online, Mbak ini uang untuk saya jadi investor ya, menjadi pemodal untuk bisnismu ya, itu namanya mudorobah ya. Tapi kalau musyarakah adalah
kerjasama dua pihak dengan melibatkan sama-sama modalnya. Jadi misalnya saya sama Mbak Layalia mendirikan bisnis bareng ya, jual beli apa itu kita sama-sama mengerjakannya, kita sama-sama urun modalnya, itu namanya musyarakah. Itu mungkin bisa dilanjut Mbak. Ya ini mudharabah tadi saya sampaikan ya, mudharabah dengan musyarakah itu mirip, cuma bedanya apa? Kalau mudharabah itu jelas posisi masing-masing. Satu pihak pemodal, satu pihak yang menjalankan bisnis. Tapi kalau musyarakah itu dijalankan bersama-sama. Kayak koperasi itu loh. Koperasi itu kan pemodalnya banyak, yang menjalankan juga banyak. Itu namanya musyarakah. Oke, lanjut mudharabah ya. Muzaraah dan mukhabarah ya. Ini ada yang membedakan, ada juga yang menyamakan ya. Jadi muzaraah dan mukhabarah itu intinya adalah kerjasama tadi, tapi ini khusus di bidang pertanian. Ya. Di bidang pertanian itu namanya muzaraah dan mukhabarah. Nanti ada namanya musaqah ya. Itu kalau muzaraah mukhabarah itu tanahnya belum ada tanamannya, sedangkan musaqah sudah ada tanamannya ya. Jadi misalnya saya punya kebun kebun durian misalnya, sudah gede-gede pohonnya. Saya serahkan ke orang setempat, ayo kerjasama, kamu ngupeni merawat tanamannya. Itu namanya kerjasama pertanian, musaqah namanya. Tapi kalau muzaraah mukhabarah itu biasanya tanaman yang tidak lama ya. Jadi misalnya tanah kosong terus ditanami sayur-sayuran, ditanami padi, lain-lain itu namanya mukhabarah atau muzaraah ya. Memang ini ada yang membedakan mukhabarah muzaraah, ada yang menganggap sama saja, ada yang tidak ya. Jadi oke, bisa dilanjutkan ya. Wadiah ya. Wadiah ya. Wadiah yaitu penitipan ya, menitipkan sesuatu pada pihak lain ya. Ini prakteknya kalau kita ke bank misalnya ya, setor duit ya, menabung itu bisa dengan akad wadiah. Karena apa? Kita titip duit untuk diamankan. Kita mampir ke rumah teman yang rumahnya dekat terminal ya, kita nitip ke dia ya, ayo aku titip sepeda ya, aku mau ke Jakarta ya, itu bisa juga wadiah. Oke, itu dibolehkan ya. Lanjut. Kafalah ya. Kafalah itu penjaminan ya, bisa penjaminan atas orang atau atas utangnya atau atas orangnya ya. Jadi misalnya orang punya utang ya, terus nggak sanggup bayar, terus nanti saya tanggung utangnya, itu namanya kafalah. Bahasa mudahnya seperti itu ya. Itu kafalah ya. Kalau hiwalah tadi, beberapa pihak punya utang, itu namanya hiwalah. Tapi kalau kafalah adalah seseorang punya tanggungan dijamin oleh pihak lain. Itu bahasa mudahnya seperti itu. Bahasa lainnya adalah doman ya. Itu namanya kafalah. Lanjut ya. Dan ini hibah ya. Hibah itu pemberian ya. Lanjut ya. Pemberian dari seorang pada orang lain. Umumnya gini, anak-anak itu mendapat hibah dari orang tuanya ya. Jadi misalnya ya, kita dibelikan sepeda motor oleh bapak kita ya. Karena lulus sekolah dan bisa masuk UNER ya, dibelikan sepeda motor. Nah, itu namanya hibah ya. Hibah orang tua ke anak boleh ditarik lagi. Dalam arti kalau sewaktu-waktu orang tua mau ngambil sepeda motor boleh ya. Anak dibelikan rumah ya, karena sudah nikah belikan rumah ya sama orang tua. Itu hibah ya. Sewaktu-waktu orang tua mau ngambil lagi boleh saja. Bahkan boleh, nanti kalau misalnya orang tuanya meninggal ya, terus rumah tadi bisa dihitung sebagai harta waris ya.
Cuma ini harus dengan cara baik, karena kalau menyangkut warisan nanti bahaya. Itu namanya hibah. Pemberian orang tua kepada anak itu umumnya adalah hibah. Atau pemberian kita kepada siapapun itu namanya hibah. Ya, kalau wakalah adalah perwakilan ya, mewakilkan sesuatu untuk suatu urusan ya. Misalnya kita menyuruh teman kita ya, tolong nanti belikan ini. Nah, berarti apa? Orang tersebut menjadi wakil kita. Itu namanya wakalah. Terus lanjut. Sudah habis ya? Oke, intinya begini ya. Di dalam akad atau transaksi ya musabaqah itu ya oke ini selesaikan dulu ya. Musabaqah adalah perlombaan ya antara beberapa pihak ya, yang di dalam perlombaan itu tentu nanti ada yang menang, ada yang tidak menang. Itu namanya musabaqah ya. Cuma perlu diingat ya, musabaqah ini bisa menjadi haram ketika di situ ada unsur perjudian. Ya. Jadi misalnya ya, saya misalnya ya ini ya, siapapun ikut lomba-lomba itu kan boleh-boleh saja, itu boleh ya. Tapi ketika misalnya saya bertaruh ya, misalnya saya dengan Mbak Layalia ya, ayo Mbak Laya, kita main catur misalnya. Kalau kamu bisa mengalahkan aku, tak kasih uang 100.000. Tapi kalau aku bisa mengalahkan kamu, kamu ngasih uang aku 100.000. Itu namanya ada unsur perjudian. Perjudiannya gimana ya? Ada keuntungan satu pihak, kerugian ditanggung pihak lain. Jadi dalam arti apa? Hadiah yang diperoleh oleh pemenang adalah berasal dari yang kalah. Itu namanya perjudian. Haramnya di situ ya. Jadi kalau musabaqah itu hadiah tidak berasal dari para peserta, maka boleh ya. Tapi kalau hadiah dari peserta, dalam arti apa? Yang menang, hadiahnya adalah dari yang kalah-kalah itu, maka itu perjudian itu nggak boleh. Ikut lomba, masing-masing bayar 100.000. Nanti uangnya itu untuk bayari yang menang juara 1, 2, 3. Itu nggak boleh ya. Tapi kalau bayar 100.000 untuk konsumsi, untuk mungkin seragam atau yang lain-lain, bukan untuk hadiah, maka itu perlu diperhatikannya. Oke, tadi saya sampaikan bahwa kunci di dalam muamalah adalah akad dan maslahat ya. Kita perlu mengenali akad apa saja yang tidak dibolehkan ya. Karena apa? Prinsip muamalah itu adalah semuanya boleh kecuali yang dilarang ya. Yang perlu kita ketahui yang dilarang adalah pertama, akad itu mengandung riba ya. Mengandung riba itu bagaimana? Yaitu di situ misalnya ada unsur ya kalau bahasa mudah kita adalah membungakan pokoknya. Jadi misalnya kita meminjamkan uang, terus kita minta bunga dari pinjaman itu namanya riba ya. Ada juga nanti riba namanya riba pertukaran, riba fadl ya, pertukaran komoditas ribawi, yaitu menyangkut bahan makanan dan kebutuhan pokok. Ya, itu namanya riba fadl. Tapi yang paling populer atau sering dilakukan orang adalah riba nasi'ah ya, atau riba jahiliyah atau riba qard ya, yaitu membungakan uang. Jadi akad yang di situ ada pembungaan uang karena apa? Pembungaan uang itu karena bayarnya nanti. Pinjamnya sekarang, bayarnya bulan depan atau 2 bulan lagi, itu namanya riba. Itu akad yang harus kita hindari. Yang selanjutnya apa? Kita harus menghindari unsur gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Ketidakjelasan mengenai objek akad maupun mengenai waktunya. Jadi, jual beli tidak jelas barang yang diperjualbelikan. Loh, apa bisa? Ya bisa saja ya. Kalau dulu misalnya ya menjual ya anak kambing yang masih dalam perut induknya ya. Jadi
induknya ya, atau sekarang lah mungkin misalnya orang punya apa ya, sekarang trennya misalnya perkutut misalnya, atau lovebird atau burung apapun lah, itu terus ini nanti kalau punya anak saya beli sekian ya. Padahal kan bertelur aja belum ya, itu horor, ada ketidakjelasan. Yang kedua tadi tidak mengandung unsur maisir atau perjudian ya. Jadi kalau akad itu mengandung unsur perjudian atau maisir, maka tentu tidak dibolehkan. Yang selanjutnya apa? Tidak mengandung ya eksploitasi. Eksploitasi ke salah satu pihak. Jadi misalnya tadi saya contohkan ya, ihtikar ya. Kalau kita baca-baca mengenai hadis-hadis Nabi mengenai larangan jual beli, larangan-larangan jual beli itu umumnya adalah jual beli itu dilarang karena apa? Ada potensi kerugian, potensi apa? Penzoliman pada pihak yang lain. Jadi itu. Jadi yang paling perlu dipahami adalah transaksi itu tidak boleh mengandung riba, tidak boleh mengandung unsur perjudian atau spekulasi, tidak boleh mengandung unsur penzoliman pada pihak yang lain. Dan yang terakhir adalah ya, pada prinsipnya akad di dalam jual beli itu bisa dibanding dua. Yang pertama adalah akad yang sifatnya boleh kita mengambil keuntungan, yaitu akad jual beli, akad syirkah atau musyarakah dan mudharabah, serta akad ijarah. Sedangkan kafalah, hawalah, dan lain-lain, rohen itu adalah akad yang sifatnya adalah kebajikannya. Dalam arti akadnya sendiri akad tolong menolong. Itu intinya seperti itu, tolong menolong ya. Tapi kalau misalnya kita mau mengambil keuntungan, maka itu nanti dikaitkan dengan namanya ijaroh atau upah atau sewa. Itu. Oke, karena saya dibatasi oleh waktu ya, ini slide-nya ini 1 semester ya. Ini materi 1 semester, tapi disuruh menyampaikan 25 menit ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Layalia, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Terima kasih ya. Silakan Mbak Layalia.